Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Maret 2020, sidang perkara pidana nomor 74 garing P.B garing 2020 garing Pengadilan Negeri Bangkinang yang akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang perkara pidana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 74 garing P.B garing 2020 garing Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama terdakwa adalah Faiz Giovanni dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tok, tok, tok. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama adalah Faiz Giovanni alias Faiz. Tempat lahir Pematang Siantar. Umur tanggal 24 tahun 10 Maret 1996. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Dusun 2 Lubuk Siam. Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Agama Islam. Pekerjaan buruh bangunan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan pasal 363 ayat 1 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudari Fiona Arindita SHMH. Betul, Saudari Fiona Arindita SHMH adalah penasihat hukum saudara Faiz? Betul, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Baik. Kejaksaan Negeri Bangkinang untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDAM 21-SRG-03-03-2020. Identitas terdakwa. Nama Atala Faiz Giovanni alias Faiz. Tempat lahir Pemantang Siantar. Umur 24 tahun. Tanggal lahir 10 Maret 1996. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun 2 Lubuk Siam Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan. Penahanan. 1. Penyidik pada rutan sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020. 2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan 6 Maret 2020. 3. Penuntut umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020. Dakwaan bahwa ia terdakwa Atala Faiz Giovanni alias Faiz bersama-sama dengan Ijul alias Buyung Ocik
yang masuk dalam daftar pencarian orang pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat barang yang diambil atau untuk sampai ke tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi Yesi Sapila dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BM3435ZC pergi ke kebun untuk membersihkan rumput. Ketika sampai di kebun milik saksi yang terletak di Desa Lubuk Siam, saksi Yesi Sapila memarkirkan sepeda motornya di bawah pohon rambai yang berjarak tidak jauh dari tempat terdakwa memuat pasir. Kemudian, ketika saksi meninggalkan sepeda motornya ke kebun, saudara Ijul alias Buyung Ocik mengajak terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja memuat pasir untuk mengambil sepeda motor milik saksi Yesi Sapila, yang tidak lain merupakan bibi dari terdakwa sendiri. Selanjutnya, saudara Ijul alias Buyung Ocik memberikan kunci motor sepeda palsu kepada terdakwa, yang mana kunci tersebut bukan merupakan kunci asli yang biasa digunakan oleh pemiliknya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya, terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu memasukkan kunci kontak serta memutarnya ke arah kanan searah jarum jam. Selanjutnya, terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa meminta izin dari pemiliknya serta tanpa menghiraukan panggilan dari saksi Yesi Sapila yang pada saat itu telah selesai membersihkan rumput dan melihat sepeda motor miliknya telah dibawa oleh terdakwa. Sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa ke arah luar dari Desa Lubuk Siam menuju Desa Teratak Bulu dan di ujung jalan sudah menunggu saudara Ijul alias Buyung Ocik. Untuk selanjutnya, terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Ijul alias Buyung Ocik. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Atala Faiz Giovanni alias Faiz, saksi Yesi Sapila binti Rasal mengalami kerugian kurang lebih sebesar 7 juta rupiah atau setidak-tidaknya 250 rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat 1 ke 4 ke 5 KUHP. Bangkinang, 7 Maret 2020. Hormat kami penuntut umum. Mungkin sekian, hakim yang terhormat. Baiklah. Baik, saudara terdakwa. Saya ulangi. Baik, saudara terdakwa. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi, oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Pak Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi, namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Pak Hakim.
ditunda? Setuju, Pak Hakim. Baiklah. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan tutup. Tok, tok, tok. Pada hari ini, Selasa 24 Maret 2020, sidang perkara pidana nomor 74-B-2020-Pengadilan Negeri Bangkinang dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi yang akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 74-Pit-B-2020-Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama terdakwa Atalah Faiz Giovanni dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tok, tok, tok. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi. Saudari JPU, apakah alat bukti dan saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa dipersilahkan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum. 1 orang, Pak Hakim. Silahkan dihadirkan saksinya. Baik, Pak Hakim. Panitra, mohon hadirkan saksi atas nama Yesi Sevilla ke persidangan. Saksi atas nama Yesi Sevilla dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudari jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Pak Hakim. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baiklah, pertama-tama, saya akan membacakan identitas saudari, sebagaimana terdapat di dalam BAP. Nama, Yesi Sevilla, tempat tanggal lahir, Pematang Siantar, 12 Juni 1976. Jenis kelamin perempuan, umur 44 tahun, agama Islam, alamat Lubuk Siam Jaya, pekerjaan ibu rumah tangga, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari bersedia untuk disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Pak Hakim. Kepada juru sumpah, dipersilahkan mengambil tempat. Kepada saksi, dipersilahkan berdiri. Saudari Yesi Sevilla, silahkan ikut kata-kata saya. Demi Allah, saya berjanji. Demi Allah, saya berjanji Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, kepada juru sumpah dipersilahkan kembali ke tempat. Saudari saksi telah bersumpah dan berjanji menurut agama yang saudari anut. Diharapkan saudari memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan sesuai pengetahuan saudari. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu dalam persidangan ini, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama
lamanya 7 tahun sebagaimana diatur. Karena Pak Hakim, terdakwa merupakan keponakan saya. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui terkait perkara apa saudari diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Pak Hakim, terkait pencurian sepeda motor yang terjadi di kebun saya. Saudari saksi tahu dari mana bahwa telah hilang 1 unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BM 3435ZC? Saya mengetahuinya dan menyadarinya pada saat setelah selesai membersihkan rumput di kebun. Saya mendapati bahwa sepeda motor saya telah dibawa oleh keponakan saya ke arah Terletak Bulu. Bagaimana reaksi saudari setelah mengetahui hilangnya sepeda motor saudari? Saya bingung, kaget, dan marah karena sepeda motor saya dibawa kabur oleh keponakan saya tanpa izin. Baik saudari, jaksa penuntut umum serahkan baik saudari jaksa penuntut umum, silahkan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari sepeda motor milik saudari? Berupa plat sepeda motor dengan nomor polisi BM 3435ZC. Saya ulangi. Baik saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Hakim. Saudari saksi, apakah benar pada saat itu stang sepeda motor saudari sudah terkunci? Benar, Bu. Saya selalu mengunci stang sepeda motor saya. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim. Terima kasih kepada saudari saksi. Yang ingin saya tanyakan, kapan Anda menyadari motor Anda itu hilang atau dicuri? Pada saat itu sekitar pukul 10 pagi saat saya sedang membersihkan rumput di kebun saya. Saudari, apakah di saat penangkapan ditemukan plat dengan nomor polisi BM 3435ZC? Apakah benar itu plat nomor sepeda motor Anda yang hilang? Benar, Bu. Motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan plat nomor polisi BM 3435ZC itu milik saya. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup, Pak Hakim. Saudari saksi, apakah saudari sempat mencari keterangan atau informasi kepada orang sekitar kebun Anda terkait hilangnya sepeda motor saudari? Iya, Pak Hakim. Saya sempat bertanya kepada suami saya, namun suami saya tidak mengetahui terkait hilangnya sepeda motor saya. Kepada Hakim. baik, saudari jaksa penuntut umum, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Hakim. Setelah kejadian hilangnya sepeda motor saudari, apa yang saudari lakukan? Setelah kejadian tersebut, saya dan suami saya pulang ke rumah. Baik Pak Hakim, dari kami cukup.
Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar, Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila membutuhkan keterangan dari saksi lagi, silahkan saudari dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Saudari penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan? Cukup, Pak Hakim. Baiklah, sidang hari ini Selasa 2 hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Tok, tok, tok. Hari ini Senin tanggal 30 Maret 2020. Sidang perkara pidana nomor 74-P.B-2020 Pengadilan Negeri Bangkinang dengan agenda pemeriksaan keterangan terdakwa. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 74-P.B-2020 Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama terdakwa Atalah Faiz Giovanni dinyatakan dibuka untuk umum. Tok, tok, tok. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilahkan mengambil tempat kembali di depan. Baik saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah barang ini adalah bagian dari yang saudara curi? Berupa 1 buah buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, nomor polisi BM3435ZC. Ya, benar, Pak Hakim. Baik, kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak Hakim. Baik, saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian? Ya, Bu. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan pencurian tersebut? Sebelumnya, saya tidak berencana untuk melakukan pencurian tersebut. Karena saya melihat kondisi kebun yang sepi, saya langsung berniat untuk melakukan pencurian. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor? Pernah, Bu. Beberapa kali. Saya lupa. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut? Ada, Bu. Bersama rekan saya bernama Ijol yang sekarang masih DPO. Baik, saudara coba jelaskan kronologi saat saudara melakukan pencurian tersebut. Sebenarnya pada saat itu saya sedang bekerja memuat pasir dan oleh teman saya Ijul, dia mengajak saya untuk mengambil sepeda motor milik saksi Yesi Syafila. Dan tidak lain adalah bibi saya, yang mana pada waktu itu bibi saya pergi ke kebun untuk membersihkan rumput. Ketika sampai di kebun, bibi saya memarkirkan sepeda motornya di bawah pohon rambai yang berjarak tempat saya memuat pasir. Kemudian
mengajak saya untuk mengambilkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya, Ijul memberi kunci sepeda motor palsu kepada saya, yang mana kunci tersebut bukan merupakan kunci asli yang biasa digunakan oleh bibi saya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian saya mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut, lalu memasukkan kunci kontak serta memutarnya ke arah kanan searah jarum jam. Selanjutnya saya menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa meminta izin dari pemiliknya serta tanpa menghiraukan panggilan dari saksi Yesi Sevilla, yang pada saat itu telah selesai membersihkan rumput dan melihat sepeda motor miliknya telah saya bawa. Sepeda motor tersebut saya bawa pergi ke arah keluar dari Desa Lubuk Siam menuju Desa Teratak Buluh, dan di ujung jalan sudah menunggu teman saya yaitu Ijul. Untuk selanjutnya saya menyerahkan sepeda motor tersebut kepada teman saya Ijul. Mungkin itu kronologinya, Bu. Kemudian, saudara apakan motor milik korban tersebut? Motornya saya serahkan kepada Ijul, dan Ijul memberikan uang sebesar Rp300.000 kepada saya sebagai upah membawa dan mengambil sepeda motor. Baik, Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Apakah saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada Pak Hakim. Baiklah, saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan keterangan dengan sejujur-jujurnya? Ya, Bu. Saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apakah saat Anda memberi keterangan sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya, Bu. Saya sudah mengakui melakukan pencurian dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas. Nanti saat saudara melakukan pencurian itu, benar rekan Anda yang mengajak terlebih dahulu dan Anda yang mengambil sepeda motor dan kemudian Anda memberikan motor tersebut kepada rekan Anda? Iya, Bu, benar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Iya, Bu, saya mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan itu? Ya, Bu. Saya sangat menyesal. Baik, Majelis Hakim yang terhormat, pertanyaan dari kami cukup. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi, Pak Hakim. Mohon didengarkan lagi kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saudara terdakwa? Baik, tidak ada lagi, Pak Hakim. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudari penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada siang hari ini? Maaf, saya ulangi, pada sidang hari ini. Kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menunda sidang ini selama 1 minggu, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami kepada Majelis Hakim. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju ditunda 1 minggu? Ya, Pak Hakim, kami setuju sidang ditunda untuk 1 minggu. Baiklah, sidang hari ini, Senin, tanggal 30 Maret 2020, kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum
Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang. Dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang hari ini kami nyatakan tunda dan ditutup. Tok, tok, tok. Hari ini Senin tanggal 6 April 2020. Sidang perkara pidana nomor 74-Pit.B-2020 Pengadilan Negeri Bangkinang dengan agenda pembacaan tuntutan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 74-Pit.B-2020 Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama terdakwa Atala Faiz Giovanni dinyatakan dibuka untuk umum. Tok, tok, tok. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum dan sudah siap membacakan tuntutannya? Sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa, agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan, silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Baik. Kejaksaan Negeri Bangkinang untuk keadilan. Surat tuntutan pidana nomor register perkara PDAM strip 21-SRG-03-03-2020. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Atala Faiz Giovanni yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangkinang telah melalui proses persidangan. Suatu proses persidangan yang ini tidaklah berarti apa-apa dibanding dengan ditemukannya kebenaran material dari proses persidangan ini. Selama proses persidangan berlangsung telah muncul berbagai perbedaan pendapat, khususnya terjadi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum. Namun demikian, karena perbedaan pendapat itu mempunyai tujuan yang sama, yakni mencari dan menemukan kebenaran material, maka perbedaan pendapat itu merupakan tambahan perbendaharaan pengetahuan dan pengalaman kita semua dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran. 2. Dakwaan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama: Atala Faiz Giovanni alias Faiz, tempat lahir Pematang Siantar, umur 24 tahun, tanggal lahir 10 Maret 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun 2, Lubuk Siam Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Bahwa ia, terdakwa Atala Faiz Giovanni alias Faiz bersama-sama dengan Ijul alias Buyung Ocik yang masuk dalam daftar pencarian orang pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam 2020 bertempat di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat barang yang diambil atau untuk sampai ke tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika saksi Yesi Sepila dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BM3435ZC pergi ke kebun untuk membersihkan rumput. Ketika sampai
ketika sampai di kebun milik saksi yang terletak di desa Lubuk Siam, saksi Yesi Sepila memarkirkan sepeda motornya di bawah pohon rambai yang berjarak tidak jauh dari tempat terdakwa memuat pasir. Kemudian ketika saksi meninggalkan sepeda motornya ke kebun, saudara Ijul alias Buyung Ocik mengajak terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja memuat pasir untuk mengambil sepeda motor milik saksi Yesi Sepila yang tidak lain merupakan bibi dari terdakwa sendiri. Selanjutnya, saudara Ijul alias Buyung Ocik memberikan kunci sepeda motor palsu pada terdakwa yang mana kunci tersebut bukan merupakan kunci asli yang biasa digunakan oleh pemiliknya untuk menghidupkan sepeda motor. Selanjutnya, terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu memasukkan kunci kontak serta memutarnya ke arah kanan searah jarum jam. Selanjutnya, terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa meminta izin dari pemiliknya serta tanpa menghiraukan panggilan dari saksi Yesi Sepila yang pada saat itu telah selesai membersihkan rumput dan melihat sepeda motor miliknya telah dibawa oleh terdakwa. Sepeda motor tersebut dibawa pergi ke arah luar dari desa Lubuk Siam menuju desa Teratak Buluh dan di ujung jalan sudah menunggu saudara Ijul alias Buyung Ocik. Untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Ijul alias Buyung Ocik. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Atala Faiz Giovanni alias Faiz, saksi Yesi Sepila binti Rasal mengalami kerugian kurang lebih sebesar 7 juta rupiah atau setidaknya lebih dari 250 rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat 1 ke 4 ke 5 KUHP. 3. Hasil pembuktian. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. Keterangan saksi. 1. Yesi Sepila binti Rasal. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar. Bahwa menjelaskan telah terjadi barat di Jalan Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Bahwa sepeda motor diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BM 3435ZC milik saksi. Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah diambil oleh terdakwa karena saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Teratak Bulu. Bahwa pada saat pulang membersihkan rumput, lalu saksi pergi ke tempat saksi memarkirkan sepeda motor, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa ada di dekat sepeda motor milik saksi tersebut. Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut hilang, lalu saksi memberitahu kepada suami saksi bahwa semenjak sepeda motor tersebut hilang, saksi tidak pernah melihat terdakwa lagi di kampung. Bahwa saksi mendengar saudara Adi menelpon terdakwa di mana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi yang selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada saudara Buyung Ocik untuk dijual. Bahwa sepeda motor saksi parkirkan dalam keadaan terkunci dan kunci kontaknya saksi simpan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar 7 juta rupiah. Tanggapan terdakwa. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan. Keterangan terdakwa pada pokoknya berisi sebagai berikut. Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar. Bahwa terdakwa menjelaskan telah mengambil sepeda motor milik saksi Yesi Sepila tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BM 3435ZC milik saksi Yesi Sepila. Bahwa ketika terdakwa bekerja memuat pasir pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, terdakwa didatangi oleh saudara Ijul alias Buyung Ocik sambil berkata, ambil motor Baik, saya ulangi.
bahwa ketika terdakwa bekerja memuat pasir pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, terdakwa didatangi oleh saudara Ijul alias Buyung Ocik sambil berkata, ambil motor itu, ini kuncinya. Lalu terdakwa menjawab, tunggu dulu, saya masih kerja. Setelah selesai bekerja, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor dari saudara Ijul alias Buyung Ocik, lalu berjalan ke ujung jalan dan mendekati sepeda motor milik saksi Yesi Sepila. Kemudian mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah keluar dari desa Lubuk Siam. Di ujung jalan tidak jauh dari tempat sepeda motor diparkirkan sudah menunggu saudara Ijul alias Buyung Ocik. Lalu sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada saudara Ijul alias Buyung Ocik, dan saudara Ijul alias Buyung Ocik memberikan uang sebesar Rp300.000 kepada saksi sebagai upah membawa dan mengambil sepeda motor. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena disuruh oleh saudara Ijul alias Buyung Ocik. Bahwa terdakwa tidak berada di kampung karena bekerja selama beberapa bulan di Pranab. Bahwa ketika baru pulang ke kampung kurang lebih 2 hari lalu terdakwa ditangkap oleh kepolisian. Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana saudara Ijul alias Buyung mendapatkan kunci sepeda motor milik saksi Yesi Sepila tersebut. Buku. Dalam perkara ini diajukan satu alat bukti berupa buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BM3435ZC. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya. Petunjuk. Dari fakta-fakta keterangan saksi, surat terdakwa serta adanya barang bukti berupa buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BM3435ZC yang telah diajukan dalam persidangan dan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada persesuaian antara keterangan terdakwa, saksi, surat, dan barang bukti tersebut yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang secara jelas akan diuraikan dalam pembuktian. 4. Barang bukti. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 buah buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BM3435ZC. Analisis fakta. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, saksi Yesi Sepila dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BM3435ZC pergi ke kebun untuk membersihkan rumput dan ketika sampai di kebun milik saksi yang terletak di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, saksi Yesi Sepila memarkirkan sepeda motornya di bawah pohon rambai yang berjarak tidak jauh dari tempat terdakwa memuat pasir. Bahwa ketika saksi Yesi Sepila meninggalkan sepeda motornya ke kebun, saudara Ijul alias Buyung Ocik mengajak terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja memuat pasir untuk mengambil sepeda motor milik Yesi Sepila yang tidak lain merupakan bibi dari terdakwa sendiri. Dan selanjutnya, saudara Ijul alias Buyung Ocik memberikan kunci sepeda motor palsu kepada terdakwa, yang mana kunci tersebut bukan merupakan kunci asli yang biasa digunakan oleh pemiliknya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu memasukkan kunci kontak serta motornya ke arah kanan searah jarum jam. Selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa menghiraukan panggilan dari saksi Yesi Sepila yang pada saat itu telah selesai membersihkan rumput dan melihat sepeda motor miliknya telah dibawa oleh terdakwa. Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi ke arah luar dari Desa Lubuk Siam menuju Desa Teratak Bulu, dan di ujung jalan sudah menunggu saudara Ijul alias Buyung Ocik untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Ijul alias Buyung Ocik. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yesi Sepila mengalami kerugian kurang lebih sebesar 7 juta rupiah. 6. Analisis juridis. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat 1, ke-4, dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. 3. Yang dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. 4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau
untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dan merupakan kewajiban dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan surat dakwaan dan membuktikan unsur-unsur pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Yang dimaksud unsur barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana. Bahwa terdakwa atau Faiz Giovanni alias Faiz membenarkan bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam suatu dakwaan adalah dirinya, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi. 2. Unsur mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Ijul alias Buyung Ocik mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BM3435ZC tersebut tanpa seizin saksi Yesi Safila binti Rasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan keturutsertaan atau manaderskap sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP. Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BM3435ZC, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian yang telah kami uraikan di atas, maka kami penuntut umum berpendapat semua unsur pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP sebagaimana telah kami rumuskan dalam dakwaan tunggal telah dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP berdasarkan sikap, ucapan-ucapan, atau jawaban-jawaban terdakwa selama persidangan berlangsung. Tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini terdakwa harus dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang yang bersangkutan. 7. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa atau Faiz Giovanni alias Faiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa atau Faiz Giovanni alias Faiz oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa telah berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 buah buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BM 3435 ZC dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yesi Sevilla binti Rosal. 6. Membebankan bayar biaya perkara sebesar Rp3.000. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami tidak mengajukan pembelaan, Pak Hakim. Kami hanya memohon keringanan hukuman. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami tidak mengajukan pembelaan, Pak Hakim. Kami hanya memohon keringanan hukuman. Baiklah, karena terdakwa atau penasihat hukum tidak mengajukan pembelaan, maka sidang akan kita cukupkan dan ditunda. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya hakim akan mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Tok, tok, tok. Pada hari ini, Kamis, tanggal 16 April 2020, sidang perkara pidana nomor 74-B-2020 Pengadilan Negeri Bangkinang. Dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 74-P.B/2020 Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama terdakwa Atala Faiz Giovanni dinyatakan dibuka untuk umum. Tok, tok, tok. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap, Pak Hakim. Putusan nomor 74-P.B/2020 Pengadilan Negeri Bangkinang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Atala Faiz Giovanni alias Faiz, tempat lahir Pematang Siantar, umur tanggal lahir 24 tahun 10 Maret 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun 2, Lubuk Siam Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan. Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukum. Terdakwa ditahan. 1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020. 2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020. 3. Penuntut umum sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020. 4.
Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020. 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Atala Faiz Giovanni alias Faiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Atala Faiz Giovanni alias Faiz oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 buah buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, nomor polisi BM 3435ZC dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yesi Sevilla binti Rosal. 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa tanggal 16 April 2020 oleh Tegar Akbari SHMH selaku Ketua Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dibantu oleh Happy Lestari SHMH selaku panitera pengganti dengan dihadiri oleh Nurulita Desnia Putri SHMH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan di hadapan terdakwa. Ditandatangani oleh Ketua Majelis Tegar Akbari Sarjana SHMH dan panitera pengganti Happy Lestari SHMH. Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak keputusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Pak Hakim. Hukum siap membantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Pak Hakim. Saya ulangi, saudari saksi. Maaf, saya ulangi. Saudari penasihat hukum siap membantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Siap, Pak Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 74-P.B/2020 Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama terdakwa Atala Faiz Giovanni dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Tok tok tok. Terima kasih kepada para hadirin sekalian.